Cek tes satu. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di sini Moreno Nugroho Setiawan dengan NIM 102040400164 dari kelas 2405 dari Prodi Sistem Informasi ya teman-teman semua. Di sini saya mau mempresentasikan dalam bentuk video dari tugas saya yang bernama tugas basis data UTS lebih tepatnya, yang namanya itu kita menggunakan nama Sistem Informasi Manajemen Pembayaran Pasien Rumah Sakit yang saya beri nama sebagai pembayaran sehat ya teman-teman semua. Terus mungkin kita nggak usah banyak cacicu ya biar cepet juga, biar cepat masuk langsung. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama. Ada di bab 1 IRD ya teman-teman semua. Jadi di tahap awal ini kenapa saya ngerancang IRD? Karena saya itu ngerancang entity-nya ini tuh sebagai diagram, tujuan utama saya tuh bikin IRD ini tuh buat ngerancang struktur data yang dimana menggambarkan hubungan antar entitas di dalam sistem rumah sakit. Maksudnya entitas apa sih? Jadi entitas di rumah sakit ini tuh yang saya gunakan ada 6 ya. Yang pertama di sini kita ada yang namanya pasien. Lalu yang kedua ada yang namanya transaksi. Lalu yang ketiga ada detail transaksi, yang keempat ada layanan, dan yang keempat ada layanan, kelima ada kategori, dan yang keenam ada unit. Oke? Jadi bedanya apa sih setiap entitas itu yang ada di rumah sakit? Jadi yang pertama nih ya, kita dari pasien dulu. Pasien ini tuh kenapa saya bilang entitas? Karena dia bisa menyimpan informasi atau data sebagai identitas pasien kayak nama, alamat, sama nomor HP. Lalu transaksi. Mungkin transaksi teman-teman semua udah pada tahu lah ya, yang namanya transaksi itu pasti ada yang namanya informasi atau data transaksi. Yang dimana kita tuh pasti nyatet gimana setiap aktivitas pembayaran pasien. Karena satu pasien tuh bisa punya banyak transaksi, itulah kenapa kita harus catat. Lalu ada yang namanya detail transaksi ya teman-teman semua. Jadi ini tuh jembatan antara transaksi sama layanan. Karena satu transaksi ini tuh bisa punya banyak layanan dan satu layanan pun juga sama bisa muncul di banyak transaksi lain. Nah, terus kita sambung lagi dengan yang namanya layanan. Jadi layanan ini tuh bisa nyimpan informasi layanan yang tersedia kayak nama layanan, harga, kategori, dan unit. Lalu ngomong-ngomong soal kategori ini tuh dibuat mengelompokkan layanan. Kayak misalnya tindakan medis, obat-obatan, atau rawat inap. Lalu yang terakhir di sini ada unit. Jadi unit tuh kayak menunjukkan dari bagian rumah sakit, kayak di mana layanan itu berasal, kayak apotek, laboratorium, dan lain-lain. Oke, mungkin jadi intinya tuh setiap entitas itu dia punya yang namanya primary key. Hubungan antara entitas pun juga udah jelas, kayak contohnya nih ya. Nih contohnya nih, satu pasien bisa melakukan banyak transaksi, satu transaksi bisa punya banyak detail transaksi, lalu satu layanan bisa ada banyak detail transaksi. Terus yang pasti nih ya, kategori dan unit masing-masing tuh pasti punya banyak relasi ke banyak layanan maksudnya. Jadi IRD ini tuh udah saya visualisasikan dalam bentuk diagram dengan notasi standar yang jelas dan rapi. Pokoknya sesuai kebutuhan sistem aja deh, sebutuhnya aja. Lalu kita lanjut ke bab 2 ya teman-teman semua. Kita lanjut ke bab 2. Di sini ada yang namanya relational model. Jadi setelah saya bikin IRD tadi, saya mentransformasikan ke relational model. Jadi setiap entitas tadi jadi tabel seperti misalnya pasien 0164 itu punya atribut ID pasien,
nama pasien, alamat, dan nomor handphone. Lalu transaksi 016 itu 0164 sorry menyimpan ID transaksi, terus ID pasien sebagai foreign key dan waktu transaksi. Terus layanan 0164 pun juga punya nama layanan, harga, ID kategori, dan ID unit. Jadi semua forensik ini tuh udah dijelasin dan relasinya pun juga tetap terjaga ya. Terjaga sama halnya seperti di ERD, terus juga relational model ini pun juga penting banget buat landasan pembuatan database di SQL. Kenapa saya bilang penting banget? Karena sebagai pacuannya dari database itu pun mereka pasti butuh yang namanya relational model yang dimana ada yang namanya kayak flowchart gini ya modelannya ya. Terus gimana tuh dia bisa jadi jadi tabel juga. Jadi kayak mempermudah dari ERD terus ditransformasi ke relational model aja gitu. Terus udah gitu juga relasinya biar tetap terjaga juga sama halnya kayak di ERD ya teman-teman semua. Lalu mungkin kita lanjut ke bab 3 ya teman-teman semua. Kita scroll dikit. Lanjut ke bab 3. Oke, jadi di bab 3 ini saya ada yang namanya DDL dan DML. Jadi pertama nih ya, selanjutnya nih saya habis implementasikan database jadi SQL. Pertama-tama nih, setelah saya implementasikan dari database ke SQL, yang pasti apa? Create database rumah sakit dan use rumah sakit. Tanpa dua hal ini, database gak bakal kebuat kalau misalnya menggunakan MySQL. Dan dua hal ini tuh penting banget ya teman-teman semua. Karena balik lagi yang seperti saya bilang tadi, tanpa adanya create database dan use database ini tuh nggak bakal bisa berjalan database kalian. Lalu di sini saya membuat tabel-tabelnya mulai dari pasien, kategori, unit, layanan, transaksi, sampai detail transaksi ya teman-teman. Jadi ada setiap foreign key ini sudah diset sesuai relasi ERD tadi. Semua tabel punya primary key masing-masing. Jadi tuh mereka juga udah di-set ke masing-masing karena juga udah di-set. Jadi forensiknya tuh juga udah di-set sesuai ERD-nya masing-masing juga. Jadi mereka tuh udah kayak punya apa ya? Slot khusus lah, tempat khusus buat masing-masing. Jadi intinya mereka tuh udah ada tempat khusus, jadi nggak bisa sembarang dipindahin kemana-mana pun itu. Lalu habis DDL nih, kita kan DDL udah, lalu kita lanjut ke yang namanya DML. Dari DML ini, saya yang pertama-tama banget nih, saya udah pasti nginput 5 data dulu. Maksudnya 5 data apa sih? Di sini kita ada 5 data pasien ya. Yang pertama ada Bapak Andi dari Jakarta, ada Bapak Budi dari Bandung, Ibu Citra dari Surabaya, Ibu Dina dari Jogja, dan juga Ibu Eka dari Bali. Nah, terus jadi selain nama pasien di sini tuh saya juga ada kategori atau layanan. Seperti halnya kayak tindakan medis, obat-obatan, dan kamar rawat inap. Jadi kategori ini tuh mungkin ibaratnya kalau di teknologi tuh bisa disebutnya fitur kali ya. Bisa disebutnya fitur juga karena kan dia termasuknya kategori juga. Tapi di sini kita karena medis disebutnya menjadi layanan ya, karena kan jasa ya. Lalu ada lagi yang namanya unit. Jadi unit itu dia kayak apotek, laboratorium, sama ruang rawat inap. Kayak gini ya teman-teman. Karena ini mereka tuh masuk ke unit ya. Lalu terakhir banget saya jalanin query select buat nampilin transaksi lengkap. Termasuk nama pasien, nama layanan, jumlah layanan, harga, dan juga total yang udah dihitung dari jumlah dikali harga ya teman-teman. Jadi di sini tuh saya karena udah dihitung dari jumlah dikali harga, pokoknya karena saya udah menjalankan query select, jadi pun
outputnya yang muncul tuh sesuai harapan juga. Bisa kelihatan ya teman-teman? Kelihatan ya, jelas. Oke, udah aman. Kita lanjut ke bab 4. Kita lanjut ke bab 4 nih. Bab 4 menurut saya agak panjang juga nih, soalnya dia per tabel-tabelan. Karena dari satu tabel tuh dia jadi banyak tabel, jadi bercabang gitu tabelnya. Karena emang dari soal UTS juga sih ya teman-teman. Jadi di sini di bab 4 saya ada yang namanya normalisasi. Apa sih maksudnya normalisasi? Jadi itu sebelumnya di soalnya ini dia ada kayak database mentah gitu ya. Kayak dari tabel mentah gitu yang datanya belum disortir ataupun belum di unorganized gitu. Jadi di sini saya melakukan yang namanya UNF, lalu dari UNF sampai ke 3NF. Jadi NF itu apa sih? Jadi NF itu merupakan normal form. Sesuai nama dari babnya ini, normalisasi, di mana tugas kita ini di sini tuh saya harus menormalisasikan dari tabel-tabel yang nggak normal kayak tadi, yang bisa saya sebut anomali kali ya, karena nggak normal. Jadi intinya saya sudah menormalkan tabel-tabelnya seperti yang pertama nih ya. Di bagian pertama saya ada UNF. UNF itu merupakan data yang masih mengandung multi-value attributes yang dimana layanan ini lebih dari satu dalam satu transaksi. Kayak contohnya ini nih, ID layanan. Di sini L01 dan L02. Yang dimana kalau misalnya di satu UNF ke atas itu mereka udah harus dipisah. Nggak boleh jadiin satu kayak gini, ini nggak boleh sebenarnya. Harus udah dipisah ini. Karena karena ini apa ya, biar nggak rapi aja sih, karena kan biar susah, karena susah juga kebacanya kalau emang database tuh masih jadi satu kayak gini nih, multi value namanya, sesuai nama multi itu pasti lebih dari satu. Lalu kita lanjut yang namanya 1NF yang artinya first normal form. Jadi dari tabel yang ini tuh, jadi setiap sel ini cuman boleh berisi satu nilai, yang dimana data layanan dipecah menjadi beberapa baris. Jadi benar-benar semua layanan dipecah ke baris baru. Setiap baris sekarang sudah mempresentasikan satu transaksi buat satu layanan. Jadi mereka udah kayak masing-masing aja lah. Kayak lagunya yang di TikTok itu, masing-masing. Lanjut, dari kita 1NF ini, kita kan udah dibikin masing-masing kayak gini ya. Karena kan saat dibikin masing-masing kayak gini juga udah kelihatan rapi. Terus di 2NF kita bikin lebih rapih lagi ketimbang dari 1NF tadi. Kenapa saya bilang lebih rapih daripada 1NF? Karena bisa dilihat sendiri di sini saya bikin transaksi, pasien, detail transaksi, sampai layanan itu benar-benar dipisah semuanya. Saya pisah total semuanya. Jadi sesuai deskripsinya, memisahkan data yang tidak tergantung pada seluruh primary key gabungan. Data pasien dan layanan dipisahkan ke tabel baru. Jadi di sini tuh saya benar-benar misahin mana data yang A ketemu A, B ketemu B, C ketemu C, dan seterusnya. Karena kalau misalnya saya bikin data kayak gini lagi, kayak lanjutin bikin gini lagi, itu pasti kayak acu nggak acu gitu loh datanya. Entar yang A ketemu B, entar yang B ketemu yang D, entar yang D ketemu yang C. Kayak bentrok gitu loh, bentrok. Kayak bentrok aja datanya biar, karena saya bikin ini biar selaras aja sih dari database. Kayak yang saya bilang tadi, yang A ketemu A, B ketemu B, dan seterusnya. Terus juga jadi transaksi juga nggak lagi nyimpen nama pasien atau nama layanan. Jadi dia tuh cuma benar-benar nyimpen ID-nya doang. Seperti yang kalian bisa lihat ya. Di sini detail transaksi cuma nyimpen ID transaksi doang sama ID layanan. Jadi satu transaksi tuh dia juga butuhnya satu ID doang. Bisa dilihat ya. Nah, kayak gini. Lanjut kita di 3NF ya. Enggak keras di 3NF aja ya. Di 3NF di sini saya ada yang namanya third normal form.
Jadi di third normal form ini kita menghilangkan ketergantungan transitif. Misalnya informasi biaya layanan nggak boleh tergantung pada nama layanan. Tapi hanya ada pada ID layanan. Tidak ada perubahan struktur besar sih dari 2NF sebenarnya. Cuman karena setiap atribut sudah bergantung langsung pada primary key-nya, jadi nggak ada ketergantungan transitif lagi. Yang dimana di tahap ini tuh benar-benar nggak ada atribut yang bergantung kayak saya bilang tadi. Jadi misalnya nih harga layanan nggak bergantung lagi pada nama layanan, tapi langsung ke ID layanannya. Jadi dia kayak nggak ngebebanin lagi gitu loh. Jadi dia kayak bener-bener langsung ke ID layanannya. Kalau buat masalah pergantungan duniawi ya. Terus jadi mungkin kalau dari NF-NF-an sekian aja dari saya ya. Dan juga di sini saya sempat bikin penjelasan singkatnya ya teman-teman. Yang pertama nih ada UNF, yang dimana data masih mengandung pengulangan dalam satu baris. Satu NF menghindari multi-value dengan memecah data menjadi baris terpisah. Dua NF memisahkan data ke tabel berbeda sesuai ketergantungan fungsi. Dan tiga NF menghapus ketergantungan transitif dan pastikan hanya tergantung pada kunci primer. Oke, mungkin segitu aja dari penjelasan tugas UTS basis data saya, mulai dari rancangan ERD, relational model, implementasi SQL, sampai tahap normalisasi seperti tadi tuh semuanya udah dilakukan secara bertahap sampai terstruktur ya teman-teman. Lalu semoga video ini tuh bisa nambah ilmu juga buat kita semua ya. Dan juga ini ilmu yang sangat besar juga bagi saya sebagai mahasiswa Telkom University Jakarta. Karena tuh kelak bakal kepake banget di dunia saya nanti. Karena kan kebetulan cita-cita saya tuh pengen jadi data analis juga ya. Amin, amin, Allahumma amin. Jadi terima kasih banyak semuanya, apalagi terima kasih banyak terkhususnya buat dosen saya, Ibu Paksila Khairani yang lagi pengen lahiran dede bayi nih. Jadi sehat selalu buat Ibu dosen, teman-teman semua yang sudah nonton. Terima kasih banyak, pokoknya semoga ilmu yang saya sampaikan ini menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak yang udah nonton, sampai ketemu di next project ya. Bye-bye.